Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dinda Nursalia. Waalaikumsalam, Mbak Dinda. Kami juga mungkin ingin sekali ngangsu kaweruh atau menimba ilmu kepada Ibu sebagai sosok yang menginspirasi kita semua. Seperti apa itu, Ibu? Baik, Mbak Dinda. Jadi saya memulai masuk Jepara untuk bergerak di dunia politik ya. Setelah saya 2 periode di Kabupaten Demak menjadi anggota DPRD Kabupaten, maka tahun 2014 saya masuk menjadi calon anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Dapil Jepara, Kudus dan Demak. Tentu saya tidak bisa diam dan saya harus jalan-jalan, kemudian mengkomunikasi, mengkonsolidasi ya semua yang ada. Dan alhamdulillah 2014 tadinya yang kursi DPRD kabupatennya itu 4 sebelumnya itu bisa menambah 1 karena memang kita bersinergi ya dengan calon-calon anggota DPRD yang di Kabupaten Jepara. Jadi kita tandeman begitu sehingga pergerakan untuk meningkatkan suara PKB itu alhamdulillah bisa meningkatkan atau menambah kursi. Kemudian 2019 karena untuk periode yang kedua alhamdulillah juga itu kursinya nambah 1 lagi gitu. Jadi yang tadinya 4 menjadi 5 di 2014 dan 2019 menjadi 6 kursi. Ini salah satu bukti saya kira bagaimana pergerakan Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Jepara yang bergerak masif ya. Anggota dewannya, kemudian juga kader-kadernya itu semuanya bergerak, tentu bersama-sama dengan calon yang di DPRD Provinsi maupun DPR RI, termasuk saya yang di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Iya Ibu. Untuk Jepara sendiri Bu, sekian tahun Ibu melakukan kegiatan-kegiatan karena tugas dari DPRD Jawa Tengah termasuk Jepara, Kudus dan Demak. Tentunya di Jepara juga banyak sekali yang sudah Ibu lakukan. Mungkin bisa disampaikan kepada semua penonton ya di pemirsa juga mungkin kenapa kok sampai sekarang kok belum tahu gitu, apa meruginya gitu kalau misalnya belum paham sosok Ibu Ida ini benar-benar kiprahnya yang sangat luar biasa. Kalau di Jepara sendiri apa aja itu Bu, biar sebenarnya banyak sekali ya Mbak yang sudah kita lakukan. Memang orang politik itu tidak bisa ketika kita memberi tangan kanan, tangan kiri harus sembunyi, itu tidak bisa ya. Karena apa yang dilakukan itu harus diketahui publik. Sebenarnya saya sering juga menyampaikan tentang kinerja saya di media sosial maupun juga di masyarakat. Akan tapi saya terima kasih dengan Ngonsen DK ini akan lebih terekspos lagi kegiatan-kegiatan saya. Ya. Kebetulan saya karena dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu basisnya itu biasanya di kalangan pesantren, kemudian di kalangan Nahdliyin. Ya alhamdulillah sampai hari ini sudah banyak sekali ya. Seperti madrasah diniyah, pondok pesantren, kemudian taman pendidikan Al-Quran yang sudah mendapatkan bantuan hibah pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui aspirasi saya. Kalau dijelaskan datanya saya kira sangat banyak ya. Kemudian ketika saya di Komisi D yang membidangi infrastruktur dan pembangunan, itu juga banyak sekali usulan-usulan yang sudah direalisasi, termasuk ya pembangunan jalan antara Melonggo sampai Bangsri itu kan kemarin banyak berlubang. Kemudian ini juga berlubang lagi. Kayak gitu sudah mulai ditangani. Kemudian juga jalan antara Pecangaan ke kota itu kan sudah dilebarkan. Itu juga kalau kita nggak istilahnya menyampaikan usulan, aspirasi dari masyarakat kita tampung dan kita sampaikan di forum rapat, itu nggak diperhatikan Mbak. Karena yang ini dananya jumlahnya terbatas, tapi yang berebut banyak sekali dari masing-masing kabupaten kota melalui daerah pemilihan yang jumlahnya 13. Jadi kita ketika rapat-rapat itu ya dengan dinas instansi terkait itu selalu yang kita usulkan adalah daerah pemilihan ya. Apalagi di daerah pemilihan saya di Jepara ini jalan provinsi yang statusnya jalan provinsi itu lumayan lebih banyak daripada di Kabupaten Demak gitu. Sehingga perhatian yang harus diberikan provinsi, pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada jalan-jalan atau jembatan-jembatan yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah itu kita selalu kawal agar mendapatkan
perhatian dan pembangunan begitu. Berarti infrastruktur yang paling urgent Bu ya. Untuk di tahun 2023 mungkin program-program Ibu untuk Jepara sendiri apa itu? Iya, kemarin banyak sekali masukan ya. Iya. Ini jalan dari mana Welahan itu. Betul. Kok sudah mulai banyak yang rusak. Nah, ini jadi agenda saya utamanya untuk bagaimana bisa pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan perhatian dan juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan, baik itu pembangunan jalan, peningkatan jalan maupun pelebaran sebagaimana jalan dari Pecangaan ke kota ini. Iya. Di samping itu juga kegiatan-kegiatan yang lain ataupun program-program yang lain, ini juga proposal juga sudah banyak numpuk ya dari dari pesantren, dari masjid, musola, ini juga sangat banyak sekali. Di samping itu juga kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas untuk lembaga-lembaga di bawah naungan Nahdlatul Ulama, ini juga sudah kita tampung dan sudah masuk input dari programnya pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Untuk infrastruktur yang di desa-desa Bu, ini berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Gus Hamid yang satu partai juga di PKB. Untuk Gus Hamid kan DPRD tingkat kabupaten. Seperti apa itu Bu? Ya, saya memang selalu bersinergi dengan beberapa anggota DPRD kabupaten ya di Jepara ini. Ada Gus Nung, ada Gus Hamid, ada Pak Rokib dan banyak lagi. Jika mereka mengajukan usulan proposal, tentu saya kawal gitu, termasuk ya pembangunan desa wisata di Desa Bondo, Kecamatan Bangsri, Jepara di sana dibangun pantai pasir putih ya kalau nggak salah ya. Itu juga dari aspirasi saya melalui anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah. Di samping itu jalan-jalan yang diusulkan oleh teman-teman anggota Dewan Kabupaten di wilayahnya itu juga banyak saya cover. Nah, kalau suruh ngitung juga karena sudah hampir 4 tahun ya Mbak, ini datanya banyak sekali. Jadi memang itulah yang bisa saya lakukan sehingga saya ingin mumpung jadi anggota Dewan ini hidupnya biar lebih bermanfaat. Mumpung kita bisa menuliskan angka-angka untuk APBD sehingga tangan saya biar ada manfaatnya. Betul, dan tersalurkan pada yang tepat begitu ya Bu ya. Dan Ibu ini kayaknya berkiprah juga di Muslimat ya Bu ya. Ini juga ada kaitannya dengan Muslimat Kabupaten Jepara yang dipimpin oleh Ketua Bu Nur Aini. Apa saja itu Bu untuk di Muslimat Kabupaten Jepara yang sudah Ibu lakukan atau program-program ke depan begitu? Iya, kalau yang sudah saya lakukan kemarin memang kita mengawal ya mulai tahun 2020 ya, karena 2019 itu kan pemilu ya. Sehingga ketika ajuannya 2019, eksekusinya kan 2020. Nah, di 2020 itu sudah kita mulai menyalurkan bantuan APBD berupa dana hibah untuk organisasi. Tentu tidak uang gelondongan terus buat organisasi bukan ya, tapi untuk pelaksanaan kegiatan. Nah, kegiatan itu kita sinergikan dengan dinas atau Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, sehingga ada peningkatan kapasitas, seminar kebangsaan yang diselenggarakan di seluruh pimpinan anak cabang se-Kabupaten Jepara dan juga untuk pimpinan cabangnya. Di samping itu juga ada kegiatan yang sifatnya peningkatan pemberdayaan kesenian, itu juga ditangkap oleh Yayasan Himpunan Daiyah dan Majelis Taklim di Kabupaten Jepara tersebut. Iya, luar biasa. Ini kan Ibu berkiprah di Nahdlatul Ulama ya Bu. Kira-kira harapan-harapan Ibu terkait dengan perjuangan-perjuangan kaum Nahdiyin ini, atau mungkin adakah sesuatu yang perlu kita garis bawahi yang paling urgent yang harus dibenahi begitu, menurut Ibu seperti apa? Ya, kalau di kepengurusan atau kepemimpinan NU itu secara independen ya Mbak, dilakukan penataan kepengurusan itu oleh internal mereka, sehingga saya selaku anggota Dewan tidak bisa mencampuri secara ke dalam, tapi kita mensupport bagaimana kegiatan-kegiatan Nahdlatul Ulama, badan otonomnya, baik itu Muslimat, Fatayat, Ansor, Ibnu kemarin juga melaksanakan pelatihan itu juga dengan aspirasi saya juga gitu kan, juga
mengadakan kegiatan kesenian yang dikerjasamakan dengan Les Bumi, itu di Bangsri juga sana, itu juga dari aspirasi saya. Saya kira saya ingin mensinergikan program-program yang ada di DPRD Provinsi Jawa Tengah, kemudian dimanfaatkan secara maksimal oleh Nahdlatul Ulama dan segenap badan otonomnya, sehingga apa yang bisa kami persembahkan, apa yang bisa kami haturkan untuk kepentingan membesarkan Nahdlatul Ulama itu sendiri bisa terasa dan bisa kelihatan kiprah saya dan juga lebih bisa dirasakan manfaatnya. Iya, benar sekali Ibu, dan kami juga melihat dan mengamati sosok Ibu Ida Nur Saadah ini benar-benar melakukan kegiatan-kegiatan selaku anggota DPRD Jawa Tengah ini sesuai dengan apa yang memang sudah seharusnya sesuai dengan tupoksinya, pos-posnya masing-masing tersalurkan, tidak ada rekayasa dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya itu kita melihatnya itu memang murni tulus dari dalam hati yang dilakukan oleh Ibu, sehingga Ibu ini memang benar-benar segani kalau menurut kami. Sampai Terima nanti, kasih Mbak Dinda. Ini seperti saya itu kita ngomong apa adanya Bu, kita terima sesuai kasih. apa adanya sampai nanti di tahun pemilihan yang berikutnya. Sepertinya Ibu ini akan dicalonkan kembali. Amin, insya Allah. Semoga bisa lolos. Kita pasti yakin, yakin-yakinnya. Kepada segenap pemirsa, saya juga mohon doa dan dukungannya agar perjalanan politik saya dan juga teman-teman Partai Kebangkitan Bangsa bisa berlanjut, karena kiprah kita, utamanya saya pribadi merasa bahwa saya dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga tidak bisa berhenti sampai di sini. Saya akan melanjutkan perjuangan saya untuk kemaslahatan, untuk kesejahteraan masyarakat. Kita semua yakin dan percaya Ibu ini memang sosok yang tepat untuk meneruskan perjuangan-perjuangan para tokoh-tokoh terdahulu dan dititipkan kepada Ibu. Ibu selamat berjuang, semoga selalu dalam kesuksesan, kesehatan, sekeluarga, dan kita semua bisa terinspirasi dari apa yang Ibu lakukan. Semoga kita bisa mengikuti jejak-jejak Ibu. Terima kasih Mbak Dinda, saya sangat dibantu dengan kegiatan ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan kepada semua perempuan dan juga masyarakat. Amin Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, seperti yang sudah saya sampaikan kepada Anda, bahwa Ibu Hajah Ida Nur Saadah selalu memberikan kita inspirasi yang luar biasa. Dari segenap tokoh masyarakat juga selalu memberikan dukungan untuk kiprah dari seorang Ibu Hajah Ida Nur Saadah. Salah satunya adalah beliau Bapak Haji Nur Hamid. Beliau adalah partner dari perjuangan-perjuangan bersama di Kabupaten Jepara, dan seperti inilah testimoni atau bukti nyata yang disampaikan oleh beliau Bapak Haji Nur Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hamid selaku salah satu anggota fraksi PKB DPRD Kabupaten Jepara. Ibu Hajah Ida Nur Saadah sebagai salah satu anggota fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Tengah. Selama ini, selama 2 periode memang kita selalu bersinergi, baik dalam sisi program, baik program-program yang sifatnya pemberdayaan maupun program-program yang lain. Kami selaku Ketua Komisi B yang bicara soal perekonomian, yang di dalamnya juga ada pariwisata, pertanian, ada perikanan. Kita ke depan memang pengen bersinergi terus, karena kita lihat misalnya sektor pertanian, Jepara ini kan luar biasa potensinya. Belum lagi soal sektor perikanan, kita punya 82 km pantai, itu potensi perikanan juga luar biasa. Belum lagi soal UMKM. Saat ini supporting yang telah diberikan itu adalah soal desa wisata. Utamanya desa wisata di Desa Bundu, Kabupaten Jepara, yang cukup mampu untuk menaikkan gridnya, walaupun saat ini memang masih pada desa rintisan desa wisata. Berbagai potensi yang ada di sana, mulai dari pasir putih, kemudian
wisata-wisata religi maupun wisata-wisata alam. Itu dari sisi PADES, pendapatan asli desa itu cukup signifikan ketika dibandingkan dengan desa-desa yang lain. Karena ketika kondisi normal, PADES dari potensi wisata desa itu tidak kurang dari 100 juta. Dan ini cukup luar biasa. Sehingga kita memang perlu memberikan supporting, baik supporting soal mindset dan SDM pariwisata maupun supporting terkait dengan program dan anggaran yang ada di sana. Kiprah Bu Ida Nur Saadah terkait dengan infrastruktur yang ada, alhamdulillah selama ini memang sejak beliau menjabat mulai periode 2014 sampai sekarang, alhamdulillah kita cukup diakomodir. Ketika ada beberapa program yang memang kita tidak mampu untuk kita akseskan dari APBD Kabupaten, kita coba bersinergi dengan beliau supaya disambungkan dengan APBD tingkat provinsi. Dan alhamdulillah selama ini 99% yang kita sampaikan itu diakomodir oleh beliau dan diperjuangkan oleh beliau dan terrealisasi. Karena memang usulan-usulan yang kita sampaikan ke sana adalah usulan-usulan yang memang berdasarkan realita dan fakta yang ada di lapangan, termasuk berbagai potensi yang memang kita sampaikan ke sana. Ibu Hajah Ida Nur Saadah, representasi dari wakil kita yang memang ngopeni, melayani, mendengar, dan merealisasi apa yang menjadi keinginan selama itu memang memenuhi ketentuan-ketentuan pemerintah. 2024 yang nanti pelaksanaan pemilu sekitar bulan Februari ya kalau tidak salah tanggal 14, Ibu Hajah Ida Nur Saadah adalah salah satu bacalek dari Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Tengah, dan menurut kami dan kami yakin itu juga menurut sebagian besar masyarakat, itu beliau adalah layak untuk menduduki DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk yang ketiga kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nur Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya Bu atas kesempatan kita bisa berbincang-bincang bersama Ibu Nur Aini selaku Ketua PC Muslimat di Kabupaten Jepara. Seperti apa sih Bu kesan atau mungkin sedikit pembuktian testimoni terhadap Ibu Hajah Ida Nur Saadah ini tentang kiprahnya di Kabupaten Jepara? Terima kasih untuk menilai backgroundnya Bu Ida. Terus terang memang beliau sangat peduli untuk perempuan-perempuan, terutama kalau kami memang bagian dari sebuah organisasi masyarakat dan keagamaan, yaitu di naungannya Nahdlatul Ulama, yang kita menjadi bagian dari Muslimat Nahdlatul Ulama, itu memang beliau sangat intens ya. Karena kita bertemu dengan beliau merupakan figur yang seorang ibu yang mempunyai kepedulian yang luar biasa, baik untuk keumatan, untuk organisasi, dan juga untuk sebuah kebanggaan perempuan yang ada di Jepara. Nah, karena beliau itu berangkat dari sebuah gerakan perempuan, beliau diminta oleh para ulama untuk bisa mewakili perempuan. Akhirnya yang saya tahu beliau dipercaya untuk menjabat sebuah partai ya. Dan karena beliau itu mempunyai kepedulian, kita akhirnya menangkap seorang dewan yang peduli, yang memang ini basisnya seorang perempuan, orang NU di bawah
naungannya ibu-ibu muslimat, beliau sangat intensif untuk kegiatan-kegiatan kami. Kepekaan, kepedulian, dan kebetulan itu memang dapilnya di Jepara. Beliau memberikan penguatan, terutama ibu-ibu, pemberdayaan sumber daya manusianya. Dengan adanya SDM yang kita memang untuk menguatkan supaya bisa membuka dan menangkap apa yang terjadi saat ini, beliau itu mensikapi, mensupport, dan akhirnya apa yang diharapkan muslimat harus bisa menangkap program-program pemerintah, program-program yang ada di saat ini yang sedang booming atau yang harus kita tangkap, ya mau tidak mau kita harus bisa beradaptasi. Disitulah akhirnya kita dikawal oleh beliau program-programnya untuk muslimat, kemarin untuk programnya dakwah, untuk UMKM-nya, dan alhamdulillah itu sebagai bagian dari beliau seorang dewan. Betul, Ibu. Dan di sini tentunya Ibu Nur Aini selaku PC Muslimat Kabupaten Jepara menilai dalam hal kiprahnya di muslimat. Mungkin di Kabupaten Jepara ini ada sesuatu hal yang sudah dilakukan oleh Ibu Ida. Sesuatu hal yang mungkin sudah dilakukan selama ini. Memang dia tanggap ya, tanggap dalam situasi yang ada sekarang saat ini. Karena bagian dari beliau itu memberikan amanah yang ada di cabang maupun di anak cabang, karena itu untuk penguatan programnya di muslimat, baik di dakwah, di pendidikan maupun di UMKM, dan ini memang bisa meningkatkan peningkatan pelayanan keumatan kami. Nah, dari program dakwah kita mencoba menyampaikan lewat seni hadroh, menyampaikan apa yang harus kita sampai kepada umat, kepada anggota kami yang ada di ranting, di anak cabang, itu melalui seni budaya. Melalui dakwah itulah apa yang kita inginkan, berharap masyarakat bisa menangkap. Jadi lewat seni, dakwah bisa tersampaikan, program muslimat bisa tersampaikan juga. Dan itu memang sangat membantu. Sebetulnya kita welcome ya dengan siapapun. Bahwa muslimat itu kan bukan milik partai, muslimat itu netral. Kita juga sudah memberikan apa yang kita harapkan bahwa orang NU, ayo kita kuatkan, meskipun beliau dewan, kalau mau peduli kepada kita, ngopeni kepada kita, kita juga terbuka dengan siapapun. Nah, dari perjalanan waktu ke waktu ternyata yang sangat intens ya salah satunya beliau, salah satunya itu masih ada banyak yang lain. Masih karena beliau merasa saya mempunyai amanah untuk memberikan aspirasinya, ya kesaksian lah gitu karena itu sebagai tanggung jawabnya dia untuk bisa memberikan bagian dari pelayanan keumatan, pelayanan untuk bagian dari tugas sebagai dewan. Nah, itulah akhirnya salah satunya ada di muslimat. Nah, karena di muslimat itu tidak sekedar kita hanya melaksanakan idarah pengajian, tapi kita mempunyai program yang sangat luar biasa. Mungkin ada yang ingin disampaikan, penyemangat aja untuk Ibu Hajah Ida Nur Saadah, dan sebagai seorang perempuan yang pemberani, kokoh, gagah, sebagai penerus 3 tokoh perempuan Jepara, mungkin pahlawan perempuan Jepara, Ratu Sima, Ratu Kalinyamat, dan Raden Ajeng Kartini. Silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan. Untuk Bu Ida Nur Saadah yang sudah lama kita berkomunikasi, semangatnya beliau, inspirasinya beliau itu memberikan penyemangat kita yang ada di cabang. Dan kita berharap Bu Ida ke depannya semoga Allah masih memberikan amanah kepada beliau. Amin. Dan lebih bisa meningkatkan kualitas. Amin. Untuk lebih peduli kepada perempuan, kepada ibu-ibu, dan juga kepada anak-anak. Karena kita bagian perempuan yang memang harus mengopeni, harus bisa mendampingi, harus meningkatkan sumber daya perempuannya melalui program-program yang ada di muslimat. Nah, ini yang selama ini kita harapkan, karena kita mempunyai tanggung jawab di pendidikan, terutama anak-anak PAUD. Nah, program anak PAUD, sekolah-sekolah ini bisa lebih dikawal lagi, karena kita berharap lembaga pendidikan muslimat yang memang sangat banyak
dan ini kita harapkan Bu Ida lebih intens. Terima kasih Ibu Aini atas support untuk Ibu Ida. Semoga Ibu Aini juga selalu sehat dan sukses selalu, Amin, Ibu. amin, Keberkahan amin. untuk Ibu dan Amin. seluruh keluarga Ibu. Amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.